Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 9 MUPEL IPA tentang benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Mengenal zat tunggal dan zat campuran. Di sekitar kita terdapat banyak benda, ada benda padat, benda cair atau benda gas. Benda-benda tersebut menempati ruang dan memiliki massa sehingga volume dan massanya dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut sebagai materi. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah suatu materi yang komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis zat. Contohnya air, gula, garam, emas murni, dan lain sebagainya. Kemudian zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah suatu materi yang zat penyusunnya terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Nah, campuran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah suatu materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua jenis zat atau lebih yang menyatu secara sempurna. Artinya, zat penyusun pada campuran homogen tidak dapat dibedakan. Contohnya apa? Air garam. Garam yang akan menyatu dengan air jika dilarutkan, sehingga garam dan air sudah tidak dapat dibedakan lagi. Bedanya dengan campuran heterogen adalah suatu materi yang komponen penyusunnya terdiri dari dua jenis zat atau lebih yang tidak menyatu secara sempurna. Artinya, zat penyusun pada campuran heterogen masih dapat dibedakan. Contohnya yaitu campuran air dan kopi. Nah, kita masih dapat membedakan mana air dan mana kopi meskipun telah dicampurkan. Contohnya gimana? Kita dapat melihat butiran-butiran kopi yang mengendap di dasar gelas, sehingga bagian atas campuran terlihat lebih bening. Zat tunggal dan zat campuran yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada 10 nama benda. 1 ada arang. Arang termasuk zat tunggal. Yang kedua soda kue, termasuk zat tunggal. Air pasir itu termasuk campuran antara air dan pasir. Yang keempat ada sirup, dia termasuk campuran juga. Asam cuka itu termasuk zat tunggal. Air dan tepung itu termasuk campuran. Besi itu zat tunggal. Aluminium itu zat tunggal. Minuman susu termasuk campuran. Yang ke-10 ada air gula, termasuk itu campuran juga. Menentukan penyusun pada campuran. Nah, coba Anda perhatikan tabel berikut. Ada nama benda. Air. Zat penyusunnya air. Kemudian yang kedua ada kapur tulis. Zat penyusunnya kapur tulis. Berarti dia termasuk zat tunggal ya. Air garam, air dan garam. Yang keempat itu ada gula pasir. Zat penyusunnya gula pasir. Minuman kopi tumbuk itu adalah campuran antara air dan kopi. Zat penyusunnya. Kawat tembaga itu termasuk tembaga. Zat penyusunnya. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran berdasarkan zat penyusunnya. Benda yang termasuk zat tunggal adalah air, kapur tulis, gula pasir, dan kawat tembaga. Sementara benda yang termasuk campuran adalah air, garam, dan minuman kopi tumbuk. Oke, demikian penjelasan singkat dari Ibu tentang perbedaan antara zat campuran dan zat tunggal. Semoga penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita tentang
materi zat penyusun yang ada di sekitar kita. Terima kasih.